Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian online KKR bersama kakak Kak Okta, Kak Ina, dan abang-abang pemusik sekalian yang ada di belakang. Nah, di sini adik-adik, kami berharap juga buat orang tua kami dapat mendampingi adik-adik kami sekalian, khususnya adik-adik kami yang dari kelas batita sampai kelas kecil, agar dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan mengikuti ibadah dalam keadaan yang tertib. Oke adik-adik? Oke Kak. Kak apa kabar hari ini Kak? Kalau Kak Okta puji Tuhan kabarnya baik Kak Ina. Kak Ina apa kabar? Baik juga Kak. Coba kita tanya adik-adik kita yang di rumah ya Kak ya. Adik-adik KKR apa kabar? Kurang kuat ya Kak Ina. Kurang ya? kuat. Apa kabar adik-adik? Baik, 100% pasti dalam keadaan sehat dan Puji penuh Tuhan. sukacita. Puji Pasti Tuhan. Kak. Nah, sebagai lagu pembukaan kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari ini Harinya Tuhan. Nanti dilanjutkan ke dalam versi bahasa Karo. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari Enda. Wari enda, wari badia, wari badia. Otak kita muji di bata, muji di bata. Wari enda, wari badia. Otak kita muji di bata. Wari enda, wari badia. Oke, baiklah. Sekarang kita mau bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita hari ini.
Kita lipat tangan kita, tundukkan kepalanya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip ya adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kami masih boleh Tuhan Yesus beribadah Bapa untuk mengikuti kebaktian online KKR kami Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi hati dan pikiran kami Tuhan tetap ada untuk Tuhan. Hati dan pikiran kami tetap terfokuskan Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, berkati kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar setiap yang kami sampaikan, agar setiap yang kami nyanyikan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Untuk lebih semangat, kami undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ya benar, karena kita mau bernyanyi sambil pakai gerakan ya Kak Ine ya. Betul Kak Ota. Iya, ayo adik-adik bangkit berdiri ya, jangan malas, oke? Kita mau bernyanyi lagu satu-satu jumlah hidung dan mulutku. Nanti dilanjutkan ke lagu KASIH, oke? Ayo abang-abang. Boleh duduk kembali. Nah, saat ini Kak Ine kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Dita Brutarigan. Ya betul. Sebelum kita masuk, kita bernyanyi dulu firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari adik-adik ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku.
sertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami mengucap syukur hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, pimpinlah kami agar kami anak-anak-Mu bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian semua baik-baik aja ya. Kakak juga hari ini baik sekali. Nah, pada hari ini seperti biasa kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan bersama kakak hari ini, Kak Dita Berutarigan. Nah, hari ini tema kita adalah tentang anak bijak. Nah, pasti udah sering ya dengar kata bijak, tapi sebenarnya seperti apa sih bijak itu? Nah, sebelum itu kita baca dulu firman Tuhan hari ini yang diambil dari Amsal 1 ayat 5. Nah, kakak mau kita baca bareng-bareng ya, yang di rumah baca bareng-bareng sama kakak di sini. Kita buka dari Amsal 1 ayat 5, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, ayatnya cuma satu Kak, tapi kok bingung ya memahaminya? Nah, karena itu kita coba lihat selanjutnya gimana sih sebenarnya maksud dari Amsal 1 ayat 5 ini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, kitab Amsal ini siapa ya yang nulis? Benar, Raja Salomo. Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Nah, kitab ini ditulis oleh Salomo selama masa pemerintahannya. Pada masa itu, Raja Salomo adalah raja yang terkenal karena kebijaksanaannya. Dialah raja paling bijak yang pernah ada. Nah, kemudian dia menulis kitab Amsal yang isinya nasihat-nasihat, kata-kata bijak. Ada 31 pasal di dalamnya. Pada bagian pembuka dari kitab ini, Raja Salomo bicara tentang orang bijak. Wah, orang bijak ini seperti apa ya? Nah, untuk tahu lebih dalam, yuk kita lihat satu-satu. Seperti apa sih orang bijak ini? Adik-adik, kalau kita bicara tentang bijak, kita bukan cuma bicara soal kemampuan otak. Nah, kalau orang yang punya kemampuan otak, dia itu biasanya kita sebut orang pintar. Misalnya anak yang pintar matematika, pintar membaca, pintar menulis. Nah, mereka ini pintar, seperti kalian juga pintar. Nah, kalau anak bijak, dia tidak hanya menggunakan otaknya, tapi dia juga menggunakan hatinya. Jadi otak dan hatinya dia gunakan secara seimbang. Kalau anak yang cuma menggunakan hatinya, kita bilangnya apa ya? Nah, yang cuma pakai hati itu namanya anak baperan. Nah, ini pasti kalau anak remaja, ngerti ya baperan itu gimana? Sedikit aja kita senggol, apa kau? Nah, sedikit aja kita singgung perasaannya, waduh dia bisa marah, ngambek, gak mau lagi diajak bicara. Nah itu kalau kita cuma pakai hati. Tapi kalau anak bijak, dia bisa pakai otaknya, dia bisa pakai hatinya secara seimbang. Nah selanjutnya, biasanya kan kalau kita mau bedain orang pintar sama yang baper gampang ya. Orang bijak sama yang baper juga gampang ya. Tapi gimana bedain antara anak pintar sama anak yang bijak? Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Apa bedanya anak pintar dan anak bijak? Yang pertama, anak pintar itu dia cepat sekali berbicara. Sementara anak bijak, dia kalau bicara itu selalu hati-hati. Misalnya gini nih, kakak datangin teman kakak namanya Budi. Budi, bantuin kakak dong, kakak nggak ngerti nih
gimana cara ngerjain soal matematika ini. Oke, nah Budi ini anak paling pintar di kelas kakak. Wah, dia ajarin nih sekali. Yah, tapi masalahnya kakak tetap nggak ngerti. Jadinya kakak tanya lagi, tolong dong bantuin aku lagi. Nah, dia malah bilang gini, aduh Dita, kamu kok bodoh banget sih, gini aja nggak ngerti. Waduh, gimana ya rasanya dibilang bodoh sama teman sendiri. Nah, itulah yang Budi katakan. Kalau Budi anak yang bijak, dia pasti akan bilang gini, oke Dita, nggak apa-apa, kita coba lagi ya pelan-pelan. Atau dia bisa bilang gini, kamu lagi nggak fokus ya? Ya udah, sekarang lebih fokus ya, kita belajar pelan-pelan. Nah, itu dia bedanya anak bijak sama anak pintar. Kalau anak bijak, dia akan lihat pelan-pelan. Ini nanti teman aku tersinggung nggak ya kalau aku ngomong kayak gini? Nah, di situ bedanya. Yang kedua, anak pintar itu dia sadar dengan kemampuannya. Misalnya, kalau kakak pintar, kakak sadar nih, wah aku pintar main musik loh, aku juga pintar matematika. Nah, itu bikin kakak jadi agak sombong karena kakak cuma sadar kalau kakak punya kemampuan. Tapi gimana ya dengan anak bijak? Nah, kalau anak bijak, dia itu sadar diri, jadi beda banget. Dia sadar dia punya kemampuan. Oke, aku bisa main musik. Oke, aku bisa melukis. Oke, aku juga bisa nyanyi. Tapi aku sadar ini semua datang dari Tuhan. Jadi aku nggak mau sombong. Aku tetap rendah hati. Itu bedanya anak bijak sama anak yang pintar. Yang ketiga, anak pintar ini nih tipe yang paling sering. Selalu merasa dirinya benar. Nanti lagi ngobrol sama temennya, dia akan bilang gini, menurut aku ini nih yang benar, kalian tuh harus setuju sama aku. Nah, tapi kalau anak bijak tuh nggak seperti itu. Oke, menurut aku ini yang benar, terus dia dengerin temennya. Oke, menurut aku yang gini, kata temennya. Oh iya sih, boleh juga. Jadi anak bijak itu tidak suka berdebat, tidak suka berantem. Dia senang mendengar apa kata orang lain dan tidak suka membantah. Itu bedanya. Nah, yang terakhir, bedanya lagi nih. Kalau anak pintar, dia biasanya banyak berbicara tapi sedikit mendengarkan. Anak pintar ini biasanya suka ngomong. Apa-apa dia yang cerita. Kalau remaja, biasanya anak pintar ini susah diajak untuk curhat. Karena dia nggak suka mendengar, sukanya ngomong terus. Tapi kalau anak bijak, nah, dia lebih banyak mendengarkan dan bicara seperlunya. Nah, adik-adik, inilah kelebihannya anak bijak. Jadi biasanya anak bijak itu tempat curhatnya semua orang. Dia itu senang mendengarkan orang lain, tapi dia bicara kalau diperlukan saja. Nah, adik-adik, kita kan tadi udah lihat ya cirinya anak bijak, anak pintar seperti apa. Kelihatannya susah ya menjadi anak bijak ini, karena dia harus bisa mampu melebihi anak pintar. Tapi tenang, ada cara yang bisa kita lakukan untuk jadi anak bijak. Yang pertama, kita harus minta pada Tuhan. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana ini. Jadi pada suatu malam, dia sedang tidur. Kemudian dalam tidurnya Tuhan datang ke mimpinya. Tuhan bilang, Salomo, aku akan beri kamu satu permintaan. Nah, coba kamu mau minta apa? Wah, kalau kalian jadi Raja Salomo, kalian akan minta apa? Mungkin kalian akan minta mobil baru, wilayah baru, atau mungkin baju baru yang lebih keren. Tapi Raja Salomo minta apa? Dia minta diberikan hikmat. Nah, hikmat itulah yang menjadikan dia bijak, adik-adik. Wah, Tuhan senang sekali waktu dia minta itu. Luar biasa permintaan Salomo. Nah, adik-adik, Salomo dari sekian banyak permintaan, dia cuma minta hikmat. Karena apa? Karena dia tahu hikmat itu cuma datang dari Tuhan. Gak bisa dia cari ke orang paling pintar di kerajaannya. Dia cuma bisa dapat dari Tuhan. Nah, coba buka Alkitab kalian, 1 Raja-Raja 4. Dalam 1 Raja-Raja 4 dikatakan begini, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi jelas adik-adik, yang bisa kasih kita hikmat supaya bijak cuma Tuhan. Lalu, kalian ingat Ayub. Nah, Ayub ini pernah bertanya. Dia tanya seperti ini di dalam Ayub 28 ayat 20.
Hikmat itu dari mana datangnya? Dan akal budi itu di mana tempatnya? Lalu dia menemukan jawabannya. Jawabannya, Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Jadi jelas adik-adik, di Alkitab dikatakan, hikmat untuk menjadi bijak itu adanya dari Tuhan. Nah, adik-adik jangan pernah takut untuk minta sama Tuhan. Minta apa aja yang kalian mau, termasuk untuk jadi anak yang bijak. Ingat gak khotbah minggu lalu yang dibawa Kak Evi? Tuhan di situ berhasil membelah laut. Tuhan juga berhasil membuat begitu banyak tulah-tulah untuk membebaskan bangsa Israel. Kalau yang seperti itu Tuhan bisa, apalagi memberikan kalian hikmat untuk jadi anak bijak. Nah, lalu yang kedua, yang gak kalah penting caranya adalah belajar. Nah, adik-adik belajar itu penting. Meskipun kita sudah berdoa, tapi harus dibarengi dengan belajar. Nah, belajar itu bisa dari mana saja. Pertama, belajar di sekolah. Belajar dari sekolah itu penting loh adik-adik. Kita belajar bukan supaya jadi juara, bukan supaya dapat ranking 1, 2, 3. Tapi kita belajar supaya punya wawasan yang luas. Makanya kita nggak boleh malas belajar. Mau itu matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, semua harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Karena semua itu penting untuk membuat kita bisa punya banyak pengetahuan. Enak kan, seru kan kalau banyak tahu, ditanya ini tahu, ditanya itu tahu. Seru dong? Nah, makanya kita harus banyak belajar. Yang kedua, belajar di rumah. Belajar di rumah itu bisa dari orang tua. Misalnya, kalau orang tua, papa, mama, kasih nasihat harus didengarkan. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kalau mamanya nasehatin, nak, habis makan piringnya dicuci dong. Itu juga sebuah pelajaran. Artinya kita harus bertanggung jawab. Jadi harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, kalau di Alkitab saja dikatakan kita harus mendengarkan orang tua, berarti tidak ada alasan kan untuk tidak mendengarkan mereka? Nah, lalu yang terakhir, tapi yang paling penting, rajin belajar dari Alkitab. Nah, coba dicek satu hari itu baca Alkitab berapa kali ya? Jangan-jangan cuma sekali seminggu waktu ibadah sekolah minggu. Waduh, kira-kira itu cukup nggak ya? Kalau belajar di sekolah saja tiap hari, harusnya baca Alkitab juga tiap hari. Nah, kita buka Mazmur 19 ayat 7. Ayo coba Alkitabnya dibuka dari Mazmur 19 ayat 7. Kita baca ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi jelas sekali adik-adik, untuk menjadi bijak kita juga harus rajin belajar dari Alkitab. Karena Alkitab Tuhan itu begitu sempurna, semua yang kita perlu tahu ada di dalamnya. Nah, jadi cuma ada dua loh setelah kita lihat tadi. Yang pertama, minta sama Tuhan. Yang kedua, belajar. Oke? Adik-adik, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa ya kita harus jadi bijak? Kak emang gak cukup pintar aja? Kan kalau aku pintar mama papa udah senang. Nah, ini pertanyaannya rumit juga ya. Apa ya jawabannya kalau kayak gini? Adik-adik coba deh lihat Amsal 10 ayat 1. Nah, di situ dikatakan begini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Anak yang bijak mendatangkan sukacita pada ayahnya. Tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi adik-adik, Tuhan sendiri ingin kita jadi anak yang bijak. Karena seorang anak yang bijak akan membawa damai buat lingkungannya. Baik itu di sekolah, di gereja, di rumah, dimanapun dia berada. Nah, menjadi bijak itu juga tidak mesti tunggu umur 15 tahun, 16 tahun, enggak. Tapi ketika kita kecil itu bisa dimulai. Misalnya, siapa nih yang kalau pergi ke tempat umum atau ke rumah saudara, kerjanya nangis, kalau nggak dikasih sesuatu rewel, langsung nangis-nangis sampai sisi rumah dengar, tetangga dengar, pasti ada kan? Nah, itu bukan anak bijak. Meskipun kita pintar, tapi kalau masih suka nangis sembarangan itu namanya bukan anak bijak.
Tapi kalau anak bijak, bilang dong sama mama papanya mau apa. Nggak perlu pakai nangis, karena mereka juga akan mengerti. Jadi mulai hari ini adik-adik, ayo dong lomba-lomba jadi anak bijak. Caranya kan tadi sudah jelas. Pertama, harus berdoa minta sama Tuhan. Kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi jangan pernah menyerah, terus belajar, terus berdoa. Karena anak-anak bijak begitu diperlukan di dunia ini. Oke adik-adik, nah inilah firman Tuhan hari ini. Kakak berharap kalian semua bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sekarang sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami masih belum menjadi anak yang bijak, tapi kami begitu ingin Tuhan bisa seperti Raja Salomo yang bijak. Ajari kami Tuhan, berilah kepada kami hikmat, supaya kami bisa jadi anak-anak yang bijak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Ine, adik-adik yang di rumah telah selesai mendengarkan firman Tuhan ya kan Kak? Betul Kak. Nah hari ini tadi temanya apa ya Kak? Anak bijak. Ya, anak yang bijak, benar. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua, khususnya adik-adik KKR, untuk menjadi anak yang bijak. Anak yang bijak itu berbeda ya Kak dengan anak yang pintar ya. Betul Kak. Oke, karena pintar belum tentu bijak. Nah, anak yang bijak itu adalah anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan Kak Ine. Kemudian mendengarkan nasihat orang tua. iya benar, tidak melawan. Ya kan, tidak mau berantem dengan saudaranya, tidak mau bertengkar dengan teman-temannya, oke? Betul, Dan Kak. masih banyak lagi. Banyak lagi. Oke. Nah, kita masih mau memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa ya diambil ataupun diminta ke mama papanya persembahannya ya. Oke, kita nyanyi. Kami bawa korban pujian. Oke. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Baik, kita mau berdoa untuk persamaan kita. Mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu masih menyertai kami hingga saat ini. Bapa yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Dan juga tambah-tambahkan rezeki kepada orang tua kami agar dapat menghidupi kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita telah sampai di penghujung kebaktian kita ya Kak Ine ya. Betul Kak Ota. Kita mau berpisah lagi nih dengan adik-adik kita yang di Iya. rumah. Tapi jangan bersedih ya kan Kak, karena minggu depan kita masih Ibadah. kebaktian online di rumah masing-masing. Oke Kak. Nah, kita mau menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Oke Kak.
ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, saat ini kita mau berdoa syafaat. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, duduk yang bagus ya. Di sini kakak memandu doa syafaatnya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah menyertai kebaktian kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ini Bapa, sehingga kami boleh Tuhan menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian yang kami sampaikan Tuhan dapat menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapa, di sini kami berdoa Tuhan Yesus buat keadaan bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya tangan Tuhan tetap campur tangan Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri Tuhan Yesus yang ada di negara kami ini Tuhan, agar setiap keputusan-keputusan yang diperbuat Tuhan merupakan dari kehendak Tuhan saja Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh gereja yang ada di dunia ini Tuhan Yesus, khususnya gereja GBKP Tuhan, GBKP Runggun kami Bapa, Runggun Pasar 4 Tuhan, Tuhanlah yang menyertai, memberkati Tuhan setiap Bapak Pendeta Tuhan Yesus, berkati keluarga, berkati anak-anak Tuhan, agar apapun yang dilakukan Bapak Pendeta kami Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat BPMR, buat seluruh pengurus Tuhan Yesus, kategorial, kiranya Tuhan tetap memberkati, Tuhan yang tetap berotoritas di tengah-tengah gereja kami. Tuhan, banyak permintaan dan permohonan kami ya Bapa, khususnya saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami Bapa sedang dalam keadaan sulit Tuhan Yesus, dalam keadaan pandemi COVID-19 Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan untuk dapat beribadah di rumah Tuhan Bapa. Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan dalam waktu dekat ini Bapa, kami boleh Tuhan bertemu kembali Tuhan dengan semua adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Kami boleh beribadah, berkebaktian bersama orang tua kami di rumah Tuhan. Tuhan yang menjauhkan segala virus, Tuhan yang menjauhkan segala penyakit-penyakit, semuanya dilenyapkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat persekolahan adik-adik KKR Tuhan Yesus, khususnya adik-adik GBKP Pasar 4 Tuhan. Tuhan yang memberkati studi mereka Tuhan, khususnya dalam minggu-minggu ini mereka akan menerima hasil studi mereka Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati setiap nilai yang akan diterima oleh adik-adik kami, biarlah itu nilai yang baik Tuhan, yang tidak mengecewakan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, masa depan yang indah ada di dalam tangan Tuhan saja. Tuhan, apabila ada adik-adik kami maupun keluarga kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan dalam setiap proses pengobatannya agar dapat lekas sembuh Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat guru-guru KKR Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati keluarga, pekerjaan maupun persekolahan Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, agar setiap pelayanan yang kami lakukan Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kami pribadi saja. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di atas segalanya banyak kesalahan, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami mohon ampun Tuhan Yesus kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.